Hai teman ngobrol, ketemu lagi di Ngobar edisi kali ini bersama saya Dewi Kaprodi Diploma 3 dan saya Ines Kaprodi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan. Oke. Banyak yang sudah lihat ada D3 dan D4, tapi mereka tuh bingung terkait apa sih bedanya. Kayaknya hari ini kita coba untuk mengupas itu. Tapi saya mau cerita dulu. Ada yang pernah bilang ke saya kayak perhotelan itu cuma belajar bikin tempat tidur. Wow. Coba bayangkan itu. Oke. Kalau kamu ada tidak? Ada yang pernah bilang ke saya kalau buat apa susah pilih D3 atau D4 karena sama-sama saja itu. Mereka bahkan tidak tahu apa bedanya. Nah, justru itu kayaknya di edisi kali ini kita harus bahas, kita kupas sama-sama supaya teman ngobrol semua itu tahu gitu apa perbedaan Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan sama Diploma 3 Perhotelan. Jadi nanti tidak bingung ketika mereka mau apply untuk jadi mahasiswa di dua prodi. Betul, karena sampai sekarang bahkan masih ada yang bingung, para mahasiswa baru yang mendaftar di kampus Poltek El Bajo masih bingung mau pilih mau masuk D3 atau D4. Exactly. Oke, so welcome to Ngobar. Oke, Bu Dewi, kita mulai dulu dari coba bahas mitos atau fakta. Setuju. Dari dua program studi ini. Jadi apa faktanya dan apa yang jadi desas-desus di luar sana tentang dua program studi ini. Oke, saya duluan ya. Oke. Mitos atau fakta, D3 perhotelan itu isinya praktik saja. Teorinya nomor 2. Oke, itu bisa saya bilang setengah fakta setengah mitos ya. Karena sekarang ini kalian perlu tahu bahwa kalau di Diploma 3 Perhotelan itu proporsinya memang lebih besar yang praktik. Itu estimasinya kalau di kurikulum tuh 70% praktik, 30% teori. Oke. Tetapi bukan berarti kayak mahasiswanya tidak belajar mengenai teori karena mereka itu diajar untuk melakukan sesuatu dengan alasan. Jadi agak haus ya, sepertinya kita butuh air. Boleh. Kebetulan ini ada apa ini? El Bajo Mineral Water. Boleh Bu Dewi, boleh. Ini buat satu, buat saya satu ya. Thank you. Kita minum dulu nih ya. Oke, sebentar ya teman ngobrol ya. Ngobrol. Ini juga ada fakta yang menarik. Kalau di El Bajo Komodus, di Politeknik El Bajo Komodus itu kita sudah ada teaching factory yang memproduksi air ini. Betul. Gitu. Jadi setiap hari adik-adik mahasiswa kalau ada event, kalau ada apapun pasti ada air ini ya. Izin saya minum dulu ya. Dan ini juga sudah dijual di hampir semua toko yang ada di Labuan Bajo. Jadi sangat mudah ditemui. Yes. Dan pelayanannya juga oke. Di tetangga saya ada kiosnya. Banyak banget air El Bajo ya. Oke. Sebenarnya tadi sudah terjawab ya dari saya ya terkait mitos atau fakta itu. Sekarang gantian, saya juga mau bertanya untuk memastikan nih. Katanya kalau di sarjana terapan itu isinya teori semua karena manajemen semua itu mitos atau fakta itu. Itu mitos sebenarnya dan lumayan jauh dari kenyataan yang sebenarnya selama ini. Karena sebagai pendidikan vokasi, tentu pendekatan di perkuliahan itu sama seperti tadi D3 ya, 70% lebih. Lebih. Lebih dari 70%. Kalau di kurikulum itu ada 75% praktik dan sisanya adalah teori. So di D4 itu kalau dibandingkan sebenarnya levelingnya yang ditambah karena mahasiswa itu tidak hanya diajarkan untuk mengerjakan saja tapi juga ikut menganalisa, menyusun strategi, memanage yang tadi ya. Jadi ilmu basicnya adalah manajemen perhotelan. Oke, dari sini saja kita sudah bisa melihat ya perbedaan antara dua program studi ini ya. Jadi nanti di akhir kita bakal bisa menjawab kira-kira adik-adik semua atau calon mahasiswa itu mau kemana arahnya. Nanti di akhir ini bisa kita jawab ya. Oke, sekarang roda cepat. Gantian Bu Ines yang jawab ya. Harus cepat ya. Lulus langsung kerja? Of course bisa. Sudah banyak sebenarnya mahasiswa kita lulusan D4 Pengelolaan Perhotelan yang ketika lulus itu langsung kerja atau bahkan kuliah sambil kerja.
Iya, jadi ada banyak mahasiswa yang sambil kuliah itu Bu Dewi, kayaknya sama ya, ada juga beberapa ya. Mereka sambil ambil daily worker, nice, di hotel gitu, atau ada yang memang sudah menjadi staff di sana, sehingga kemudian untuk nilainya itu bisa dikonversi apa pekerjaannya. Misalnya dia kerja di restoran, ya, and then di mata kuliah yang terkait misalnya tentang restoran service atau food and beverage service itu bisa dikonversi atau dia diberikan tugas-tugas yang relate dengan pekerjaannya. Jadi sangat fleksibel. Kita sangat support mahasiswa yang kuliah sambil kerja seperti itu. Itu juga sama. Nah, kebetulan kemarin di acara Yudisium juga sudah diumumkan ya, untuk semua program studi yang ada di Politeknik Al-Bajo Komodus itu 40% something itu sudah terserap di dunia kerja. Jadi artinya belum lulus saja mereka sudah seperti itu, apalagi ketika mereka sudah lulus gitu. Betul sekali. Jadi itu sekarang gantian ya. Jawab cepatnya. Kalau di Diploma 3 Perhotelan, apa bisa kerja di luar negeri? Of course. Iya, jadi sekarang ada fakta yang menarik yang perlu kita ketahui bersama. Kita sedang menggalakkan kerjasama dengan China. Yes, jadi di kurikulum kita juga sudah ada bahasa Mandarin. Kalau di D3 itu ada 3 semester, dari semester 2 sampai semester 4. Karena kan di D3 itu cuma 6 semester saja. Jadi kita plotkan dari semester 2 sampai semester 4 itu mereka ada pengajaran untuk language-nya, ada bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin, dan saya rasa di semua program studi juga gitu. Nah, kemudian nanti di semester 5 mereka PKL, jadi semua kepengetahuan yang dan juga skill yang sudah diajarkan tentang language ini bisa mereka apply langsung di dunia industri gitu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat bisa gitu untuk dilakukan. Bahkan ada yang mau ke Jepang juga, kita lagi menginisiasi kerjasama itu dengan Jepang gitu. Yes, betul sekali. Nice, sangat menarik. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Bu Dewi. Kalau di D3 bisa jadi manajer? Nah, itu yang perlu kita bahas lebih dalam kayaknya ya. Mungkin kita mungkin biar lebih clear tentang apa yang kita bahas ini, kita perlu berbicara hal yang formal sedikit. Kalau di D3 itu masa studinya itu cuma 3 tahun, 6 semester. Nah, kalau misalnya sudah lulus dia mendapatkan gelar AMD-PAR, ahli media pariwisata. Kalau di D4 bagaimana? Kalau di D4 di sarjana terapan itu masa studinya 4 tahun, 8 semester, dan ketika mereka lulus mereka mendapat gelar STR-PAR. Yes, mungkin adik-adik juga perlu tahu atau teman ngobar juga perlu tahu kalau di perguruan tinggi itu ada istilahnya, khususnya vokasi juga ya, ada istilahnya yang sering bikin bingung juga, level KKNI. Yes. Nah, level KKNI itu semacam level kompetensi resmi yang diatur oleh pemerintah NKRI. Nah, kalau D3 itu levelnya itu ada di level 5. Level 5 gitu. Yes. Kalau di D4 dia level 6. Yes. Jadi biar gampang, tidak bingung level 5 itu apa. Jadi semakin tinggi levelnya, maka semakin luas juga yang dipelajari di kampus, scope-nya maupun kesempatan kerja yang diakui secara nasional. Seperti itu. Jadi itu dia yang menjadi sedikit pembeda. Selain level KKNI itu ada lagi satu tugas akhir dari mahasiswa. Skripsi. Kalau di D3 sebutannya tugas akhir ya. Jangan berharap ketika sudah masuk di perguruan tinggi tidak mengerjakan tugas akhir. Ada. Tentu. Kalau lulus kan harus bikin tugas akhir dulu. Itu salah satu penilaian yang akan diuji. Nah, kalau di D3 tugas akhirnya seperti apa? Kalau di D3 itu dia lebih simple dan juga lebih ke menguji praktik nyata, kayak misalnya buat produk berdasarkan pengujian seperti itu. Produknya bisa yang dari F&B atau dari housekeeping atau departemen yang relate dengan semua mata kuliah yang ada di Diploma 3 Perhotelan. Jadi tidak seperti yang di D4 kayaknya lebih kompleks ya. Yes, di D4 dia sedikit lebih luas scope-nya, sama-sama berbasis riset terapan, tapi tidak hanya teori di atas kertas tentu, scope-nya juga banyak di hotel diteliti atau juga di industri pariwisata lain seperti di restoran, lalu analisis tentang green hotel misalnya, atau ada riset tentang event management yang juga relate dengan mata kuliah yang dipelajari selama 8 semester itu. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama diuji habis-habisan, sama-sama begadang menulis tugas akhir, tapi bedanya hanya di leveling dan mungkin bentuk
atau luaran hasil akhirnya. Betul. Dari sisi pedoman juga kita berbeda. Kalau D3 lebih simpel dibandingkan yang D4 gitu. Oke. Kalau kan masih banyak ya pertanyaan, bedanya tuh apalagi gitu, selain itu. Sebenarnya kalau boleh digambarkan dalam satu kalimat dijelaskan, di sarjana terapan itu kita tidak hanya menyiapkan mahasiswa untuk siap kerja saja, tapi juga menyiapkan mereka untuk siap naik jenjang. Yes, secara profile mereka itu di-profiling untuk menjadi manajer. Yes. Meskipun tentu tidak dari sana tidak langsung ya. Betul, tidak ada yang instan di dunia ini. So semuanya tuh step by step, dan biasanya tuh di perhotelan itu semuanya harus mulai dari level staff terlebih dahulu. Hanya saja salah satu keunggulannya Bu Dewi kalau di D4 itu akan lebih mudah dengan gelar sarjana terapan, misalnya dengan background itu untuk cepat naik level, dapat promosi gitu. Misalnya dari staff kemudian ke supervisor dan ke manager, ke head of department yang ada di hotel, itu jauh lebih mudah. Seperti itu. Kalau belajar dari pengalaman juga di D3 juga memang mereka secara profil lulusan mereka sampai di supervisor ya. Cuma memang kalau misalnya mau lebih jauh lagi itu mereka memang misalnya mau menjadi manajer, which is mereka harus mengambil lagi perkuliahan untuk mengambil di S1 atau sarjana terapannya. Nah, informasi penting juga di sini kalau misalnya mahasiswi atau mahasiswa dari diploma 3 perhotelan mau langsung misalnya baru lulus langsung untuk mengambil jenjang berikutnya yang diploma 4 perhotelan, pengalaman perhotelan. Nah, mereka akan dipermudahkan dari sisi konversi nilai secara nasional, kemudian dari sisi biaya perkuliahan dan juga kemudahannya. Karena kalau dan masa studi juga. Cuma 1 tahun dari D3 perhotelan ke D4. Nah, ini biasanya Ibu Ines yang sering konversi nilai. Jadi semua yang sudah dipelajari di D3 itu semuanya akan diakui di diploma 4. Tinggal apa yang belum dipelajari di D3 itu dipelajari selama 1 tahun. Mungkin ada comparing dari kampus lain, which is yang bukan Politeknik Al-Bajo Komodus, kemudian dari D3 menuju ke D4, kira-kira bentuk konversinya apakah lebih sulit atau tidak? Karena yang menjalankan proses konversi ini adalah di bagian diploma 4 pengalaman perhotelan. Gitu. Kira-kira bagaimana itu Bu Ines? Mungkin kalau di kampus lain saya kurang tahu detailnya seperti apa, tapi kalau di Politeknik Al-Bajo karena sama-sama ya dari D3 di perhotelan PLC kemudian ke D4 di PLC itu karena kita mata kuliahnya sudah disusun kurikulumnya sudah disusun cukup relate satu sama lain gitu, jadi sangat membantu untuk bisa mempercepat masa studi dari mahasiswa yang mau lanjut jenjang begitu. Kalau di kampus lain mungkin tidak akan bisa semuanya barangkali diakui, tapi kalau di Poltek semuanya diakui dari D3 ke D4. Ya, dan ada satu ya mahasiswi kita yang dari D3 langsung ke D4. Ya, sudah ada satu yang sudah kerja di Senjaitri. Salah satu teaching factory juga dari diploma 3 perhotelan dan juga diploma 4 pengalaman perhotelan. Iya, betul sekali. Oke, kalau di D3, kalau bisa digambarkan. Oke, kalau saya mau menggambarkan D3 sebenarnya kalau lebih simpelnya ya, D3 itu dia mencetak lulusan yang siap kerja, yang lulus langsung bergerak gitu. Karena langsung action. Karena kurikulumnya itu mereka sudah diberikan praktikum dan sudah harus siap untuk melakukan tupoksi di departemen masing-masing itu dari semester 1. Jadi dari semester 1 udah langsung praktik. Betul. Kalau di D4 mungkin dia masih pengenalan dan juga mendalami fundamental mata kuliah di semester 1. Kalau D3 itu sudah mata kuliah inti kayak misalnya front office, kayak misalnya F&B itu sudah ada di semester 1, diselingi dengan mata kuliah MKDU yang diwajibkan oleh nasional. Gitu. Jadi dari semester 1 sampai semester 4 mereka betul-betul dipupuk supaya bisa betul-betul siap untuk nanti lulus bisa langsung kerja dan menjadi staf di industri perhotelan maupun berwirausaha, itu yang paling penting. Jadi entrepreneur. Betul, karena profil lulusan kita juga ada entrepreneurnya. Tourismpreneur. Mata kuliahnya ada itu.
Ada juga. Oh, di UNIME juga ada. Iya, betul. Dan menariknya mata kuliah kalau di D3 itu dia dikombinasikan atau diintegrasikan atau di-linkkan dengan mata kuliah lainnya di dalam semester itu. Kayak misalnya mata kuliah MICE yang bikin mengoperasionalkan event, sebuah acara itu bisa kita konekkan dengan mata kuliah hotel accounting, which is perhitungan dan sebagainya macamnya itu bisa dilatih dari situ. Digital marketing itu juga kita coba correlate supaya mereka tuh nyambung dan bisa belajar betul-betul nyata sama seperti teaching factory kita gitu. Iya, kalau di D4 memang cukup berbeda. Jadi semester 1 mereka tidak langsung praktik, tapi diberikan yang tadi Ibu Dewi bilang fundamental, ilmu-ilmu dasar, basic knowledge tentang tourism dan hospitality, tentang bagaimana belajar menjadi hotelier. Itu sudah sejak semester 1. Jadi itu benar-benar karena kita juga menyadari bahwa background mahasiswa yang join di kita itu juga macam-macam. Jadi kita merasa perlu sekali untuk memberikan mereka gambaran sebelum mereka kemudian mendapatkan materi-materi praktik yang lebih dalam sesuai dengan departemennya masing-masing. Dan itu menurut saya cukup works untuk selama ini ya, melihat perkembangan mahasiswa juga, dan puji Tuhan karena banyak yang sudah juga sambil kerja. Iya, jadi itu sangat membantu sih kalau di kelas. Nice ya. Kalau di D3 juga memang kurikulumnya kita evaluasi benar-benar berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Kalau kebutuhan industri juga. Anak D3 itu semester 1 mereka belum bisa DW di pertengahan semester atau di akhir-akhir semester itu belum bisa DW, tapi dengan kurikulum yang kita bentuk lagi, kita evaluasi, kita coba gali lagi dari semester 1 itu bahkan mereka sudah mulai DW. Jadi adik-adik yang atau mahasiswi atau teman ngobar yang berpikir mungkin saya pengen kuliah tapi tidak punya dana, kalau ada kemauan di situ ada jalan. Jadi pasti bisa gitu. Jadi kita juga sering membantu ya mahasiswa-mahasiswi yang memang membutuhkan bantuan untuk bisa DW, untuk bisa kerja, untuk bisa mengumpulkan biaya perkuliahan. Gitu. Mungkin kita bahas satu contoh kali ini Dewi ya. Misalnya kalau belajar tentang front office di D3 dan di D4 itu seperti apa? Kalau di D3 itu mahasiswa yang belajar di front office yang profesional itu mereka diharuskan untuk langsung bisa punya sikap yang sigap, ramah, cekatan langsung di lapangan. Jadi mereka dibentuk untuk itu. Jadi mereka dibentuk untuk siap kerja gitu, untuk bisa menjadi frontliner yang profesional. Gitu. Kalau di sarjana terapan di D4 mereka belajar itu juga, tapi plus satu langkah lagi di depan, satu level lagi di atasnya, yaitu bagaimana caranya mengelola front office itu secara keseluruhan. Jadi tidak hanya frontliner tapi juga GRO misalnya, lalu tentang audit dan segala dan lain-lain yang terjadi di sana, lalu kemudian mengatur jadwal kerja, alur kerja, strategi, promosi dan seterusnya. Jadi memang di situ ya bedanya ya. Kalau yang D4 itu lebih ke bagaimana mengatur, memanage sesuatu. Kalau D3 itu bagaimana mengoperasikan sesuatu gitu. Jadi di naik level lagi sedikit ya. Betul. Karena pada akhirnya bukan siapa yang lebih bisa atau lebih hebat, tapi mau fokus di mana. Betul. Minatnya di mana, bidangnya di mana, passionnya ada di mana. Yes, exactly. Jadi adik-adik mungkin sudah bisa lebih clear ya, kita melihat semoga kita melihat highlight dari pembicaraan hari ini. Jadi mau dilihat fokusnya mau kemana dulu, passionnya ada di mana. Kalau mau sampai saya ingin kerja dulu gitu. Mau jadi staff, di diploma 3 dulu. Selain SKS yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang D4, which is itu juga berpengaruh ke biaya perkuliahan. Di D3 juga dia diajar untuk bisa langsung kerja. Jadi harus bisa melihat dan juga mengetahui diri sendiri itu maunya ada di mana. Betul. Gitu. Dan jangan ikut-ikutan teman. Betul sekali. Jadi pilih jurusan sesuai minat dan kemampuan. Betul. Kalau misalnya di D4 bedanya lagi tadi adalah kalau misalnya punya kemampuan untuk menjadi leader, memimpin sebuah tim, suka mengatur, memikirkan konsep mana yang kira-kira bagus untuk hotel kita ya, untuk restoran kita, maka itu secara kompleks semuanya sebenarnya ada di program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan.
Iya, betul sekali. Oke, mungkin ada satu hal yang perlu dijadikan informasi tambahan ya. Selain tadi ada bahasa yang diwajibkan, 2 bahasa, ada bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Nah, selanjutnya juga di Diploma 3 Perhotelan dan juga di Politeknik Al Bajo Komodus serta Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan, itu juga kita wajibkan ada yang namanya sertifikasi profesi. Betul. Gitu. Jadi pas lulus bukan hanya bawa ijazah ya, tapi juga bawa sertifikat kompetensi yang sudah diakui oleh industri dan juga oleh Indonesia gitu. Namanya BNSP. Terakreditasi atau terafiliasi dengan BNSP. Jadi ketika lulus, mahasiswa itu akan ikut ujian sertifikasi kompetensi ya Bu Devi ya. Di bidangnya. Misalnya kalau yang ketika kuliah itu bidangnya di front office. Ketika dia magang atau PKL, praktik kerja lapangan, itu juga di bidang front office. Ketika lulus dia juga bisa ambil sertifikasi kompetensi front office, dan sertifikat itu akan menyatakan bahwa dia kompeten di bidang front office seperti itu, dan itu bagus sekali untuk jadi portfolio sebenarnya. Jadi tidak hanya pergi lamar kerja, tidak hanya bawa ijazah dan transkrip, tapi sudah ada sertifikat yang menyatakan kamu kompeten di bidang itu, yang menjadi nilai jual yang berbeda dari lulusan-lulusan yang lain tentunya. Selain itu sepertinya ada banyak sekali sertifikat yang diterima ya. Kalau di Politeknik Al Bajo Komodus ada banyak sekali kuliah kegiatan, company visit, yang mungkin tidak sempat kita bahas hari ini lebih detail, tapi nanti pasti ada. Mungkin nanti dibahas di next nobar ya. Table manner juga. Gitu. Nanti kita bakalan ada sesi khususnya nih terkait dengan aktivitas non akademik maupun aktivitas akademiknya. Ya, itu menarik ya. Nanti coba kita ajukan untuk dibuat. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Next coba kita bahas jurusan ini cocoknya tuh buat siapa? Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau di sarjana terapan, Dewi, saya mulai duluan kali ya. Boleh, silakan. Kalau di D4, kalau kamu tipe yang tadi suka memimpin, suka mengatur dan memikirkan karir jangka panjang, tidak hanya mau yang penting cepat kerja gitu, tapi habis kerja ini saya mau naik level jadi supervisor, jadi manajer, atau bahkan jadi GM, ya kan? Kita kan kalau bermimpi harus setinggi-tingginya kan. Biar kalau jatuhnya di awan. Di awan, betul ya, karena bintang-bintang dulu yang masuk sana. Sakit soalnya. So pasti yang paling tepat adalah memilih ke Diploma 4. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya kamu tipe yang belum cukup duitnya, dan juga kayak saya kayaknya perlu cari duit sendiri dulu gitu, tapi kayaknya belum cukup kemampuannya. Nah, yang suka praktik langsung, suka ketemu sama orang setiap hari, kemudian pengen cepat kerja, kemudian pengen cepat lulus, D3 perhotelan tuh cocok buat kalian. Ya. Jadi silakan dipikir-pikir, jangan sampai salah, tapi tidak akan salah juga sih ya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Kalau yang nonton ini lagi bingung, semoga kamu bisa mulai menentukan ya, saya yang mana ini sebenarnya. Atau kalau misalnya kamu tipe yang suka membuat sesuatu itu dari nol, jadi kayak memikirkan ide-ide apa, kayaknya di Labuan Bajo ini belum ada apa gitu misalnya yang baru ya, saya kayaknya perlu belajar untuk mencari tahu, menemukan ide-ide itu, lalu pengen juga punya usaha sendiri, kepikiran buat buka bisnis kuliner misalnya, karena semua orang pasti butuh makanan, tinggal variasinya apa yang belum ada di Labuan Bajo ini, atau misalnya bikin penginapan. Pengen banget itu lagi. Iya kan, punya homestay misalnya, guest house dan lain-lain. Nah, prodi ini bisa jadi pilihan yang cocok untuk suka kerja di bidang hospitality seperti itu. Saya setuju sih, karena memang ada beberapa alumni kita ya yang memang sudah jadi owner punya usaha sendiri ya. Ada beberapa, saya lupa namanya siapa ya. Kita nggak boleh sebut merek ya. Nggak boleh sebut nama ya. Kasihan nanti Pokoknya ada deh gitu ya. Kalau misalnya nanti penasaran, chat aja langsung ya. Ada nomor humas nanti di akhir. Atau IG-nya juga bisa ditanya kalau mau kenalan ya. Betul ya. Tapi satu hal yang paling penting, apapun jalannya, dua-duanya bakalan tetap belajar hospitality dari akarnya. Dari akarnya. Sama-sama belajar tentang hospitality. Pariwisata dan perhotelan yang skopnya juga tidak hanya di Labuan Bajo, tapi juga di Indonesia maupun internasional. Setuju. Dan buat adik-adik dan teman ngobar mungkin yang sedang bingung, saya lulusan dari SMA biasa, ini bisa nggak ya untuk
masuk ke diploma 4 pengelolaan atau diploma 3 bisa Betul, banget. sangat bisa. Karena sebenarnya tidak ada yang berbeda, lalu kemudian salah pilih. Tapi yang penting adalah mengenali diri sendiri. Yes, betul. Bakatnya di mana, minatnya ada di mana. Dan di semester 1 juga kita betul-betul membekali mahasiswa kita dengan pembelajaran yang bisa membantu mereka untuk lebih mengenal lagi dari dasar gitu. Pariwisata itu apa, hospitality itu apa, dan beberapa mata kuliah lainnya yang memang penting untuk membangun karakter, sikap, skill dari mahasiswa maupun mahasiswi. Gitu. Oke, menarik. Jadi jangan takut, don't be afraid. Yes. Oke. Tadi kita sudah banyak sekali bahas tentang bedanya dua program studi ini. Kayaknya kita main quizan boleh ya? Saya siap main game ya kita ya. Oke. Siapa dulu? Main cepat-cepat pilih. Boleh. Jadi saya menyebutkan dua pilihan, lalu ibu memilih mana yang paling. Baiklah. Nanti gantian tapi. Ya oke, boleh gantian. Baiklah. Oke, yang pertama, housekeeping atau front office? Front office. Oke, front office. Saya senang jadi frontliner. Frontliner, oke. Iya. Kalau saya apa pertanyaannya? Kitchen atau restoran? Saya tahu ini jawabannya apa. Saya sulit memilih ini karena saya suka melihat mahasiswa masak-masak, tapi kebetulan saya mengampu mata kuliah food and beverage service di restoran, so saya memilih restoran kali ini. Oke, restoran. Oke, kalau Bu Dewi, hotel atau cruise? Pingin sesuatu yang baru, jadi pingin cruise dulu. Pingin cruise, Iya. Meskipun saya belajar di perhotelan, di D3 perhotelan, tetapi sangat besar peluangnya untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Yes. Betul sekali. PR-nya adalah mau atau enggak. Betul, karena kesempatan ada banyak. Exactly. Mau diambil apa tidak kesempatan? Iya. Oke. Semoga mereka mendengarkan ya. Yes, dan mereka di sini rame-rame daftar di cruise. Benar Sekali kesempatannya. Exactly. Apalagi Bu Dewi? Oke. Indonesia atau luar negeri? Oh, tentu saja luar negeri. Of course. Bahkan saya pilih sejauh-jauhnya. Luar biasa. Jadi saya membayangkan setelah punya pengalaman yang banyak gitu di Labuan Bajo, lalu mengeksplor ke daerah lain di Indonesia, karena kita juga sudah punya salah satu alumni yang sekarang bekerja di Jakarta. Exactly. Jangan sebut merek. Jangan sebut namanya ya. Kalau kamu mendengarkan, itulah kamu, and we are so proud of you. Betul. Dia sudah sampai di Jakarta dan punya jabatan yang juga cukup mentereng ya. Betul. Untuk level mahasiswa yang jangan kita kira kayak kok lulusan dari Labuan Bajo kayaknya cuma sampai di Labuan Bajo aja, sekitar Labuan Bajo saja deh. Tidak, kesempatan terbuka di mana-mana, termasuk salah satu alumni kita. Mau PKL bisa. Mau lulus langsung kerja luar negeri sebenarnya bisa banget. Mau company visit jalan-jalan bisa. Jadi yang berpikir kayak kuliah di Labuan Bajo nanti cuma stay di Labuan Bajo, nggak pernah keluar, tidak pernah melihat dunia lain, gabung dulu ke Poltek Bajo. Betul. Di antara dua prodi ini silahkan dipilih, lalu nanti temukan jawabannya. Iya, betul. Jadi yang sudah kita bahas tadi silahkan dipertimbangkan dan dipikir baik-baik ya. Kalian tidak pernah salah memilih ya. Dimanapun kalian masuk pasti jalan yang terbaik. Betul itu. Oke, saya mau tanya Bu Dewi lagi deh. Praktik atau presentasi? Praktik dong. Oke. Yes. Oke, ini apa? Shift pagi atau shift malam? Shift pagi atau shift malam, saya mikir dulu sebentar ya. Biasanya lebih banyak tipnya shift malam. Jadi saya mau shift malam aja. Shift malam, oke. Tapi saya juga pernah kok banyak yang tip shift pagi. Ya itulah keuntungannya jadi mahasiswa Poltek ya. Betul. Ketika PKL, DW atau kerja itu sudah bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi itu adalah bonus. Betul, bonus ketika kita sudah bisa menunjukkan kinerja yang bagus. Betul. Yang harus dipupuk dari sekarang. Betul. Service excellent kalau istilahnya ya di prodi ini ya. Oke. Apalagi Bu Dewi, ada lagi enggak? Ini yang menarik. Apa itu? Kerja di hotel orang atau buka usaha sendiri? Kalau sekarang saya ditanya dan membayangkan mahasiswa saya memilih kerja di hotel orang terlebih dahulu. Menarik. Alasannya? Karena saya ingin mereka mendapatkan pengalaman yang banyak gitu. Karena jam terbang itu penting. Betul. Pengalaman itu penting. Mencari koneksi dan networking juga. Betul. Jadi ketika mereka sudah punya pengalaman, punya networking, punya modal, dan mereka bisa bangun usaha mereka sendiri. Benar, yang ketiga itu lumayan benar sih, modal.
Iya dong, jadi mereka biar Iya. semuanya sudah oke Yes. gitu ya, baru merintis, Iya, mencoba, betul. dan itu akhirnya jadi sesuatu yang pasti. Meskipun pasti yang namanya usaha jatuh bangun itu pasti Betul. ada ya, tapi at least mereka sudah punya fondasi yang kuat seperti itu. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir deh, kalau buat Bu Dewi, ijazah saja atau plus sertifikasi? Itu jawabannya sudah pasti ya. Pasti? Of course. Apa itu? Plus sertifikasi. Plus sertifikasi. Iya. Iya, oke. Karena ijazah saja tuh kayak kita butuh yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya 2, kenapa harus 1? Kalau bisa 2, kenapa harus 1? Yes. 3 malah kita. 3, iya kan? benar. Lebih banyak malah menurut Banyak saya. malah, ada lagi satu lagi, Iya. SKPI. Iya. Kita punya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Exactly. Jadi ijazah, transkrip, SKPI, dan sertifikat kompetensi. Ada banyak sekali ya informasi-informasi yang kita bocorkan hari ini Iya. ya. Yes, Kalau betul sekali. hopefully itu bikin mereka semakin penasaran sehingga nanti DM di Instagram semakin banyak dan membludak. Meskipun tim humas akan pusing. Pusing of course. pasti ya. Tapi kalau tim humas pusing, boleh juga DM di IG Prodi. Exactly. Karena Prodi punya Instagram juga. Betul. Di saya di D4 ada IG Himapro pengelolaan perhotelan. Oke, di saya Hospitality 3. Hospitality 3. Iya. Nanti silakan dicari ya. Betul. Boleh bertanya apapun yang ada di sana. Boleh juga ngintip-ngintip keseruan jadi mahasiswa di 2 prodi ini tuh apa saja, Betul. karena banyak sekali aktivitas mereka praktik, mereka bikin event, lalu presentasi, jualan di mata kuliah Iya. marketing, itu semuanya didokumentasikan di Ada sana. banyak hal ya, ada banyak hal. Tapi kalau misalnya mereka kayak ingin lihat langsung. Oh, Of boleh. course, Langsung bisa. main-main ke Nanti kampus. saya dan Bu Ines jemput di depan. Kita sambut, Iya. lalu kita ajak tur kampus. Betul, itu bisa banget Yep. banget kita buat itu ya. Oke, sudah panjang lebar. Banyak hal yang kita rupanya. bahas ya. Yes, hopefully Oke. itu bisa jadi informasi yang membantu mahasiswa baru, juga orang tua murid, Iya, orang benar. tua wali atau donatur beasiswa, Benar. ya, untuk membantu memilih dan mengarahkan Iya. sesuai dengan bakat dan kemampuan mahasiswa, mau pilih ke program studi mana yang paling cocok dan baik untuk masa depannya masing-masing. Betul. Wah, tidak terasa ya, sudah lama sekali kita berbicara ini. Yes. Tetapi kalau dari saya sih pesannya cuma satu Oke, saja. closing ya. statement ya ini ya. Sepertinya belum. Oh, belum ya? Ya. Oke, apa itu? Oke. Kalau dari saya itu jangan salah pilih jurusan atau pilih jurusan karena ikutan teman. Itu banyak sekali ya yang terjadi ya. Betul. Tapi pilihlah jurusan karena memang kamu bermimpi dan karena kamu mau. Ya, karena melakukan sesuatu karena kemauan sendiri itu lebih seru ya, apalagi dengan kepastian yang sudah kita berikan hari ini, Yes. informasi-informasi ini, hopefully kamu tambah mau and willingly nanti kontak DM kemudian langsung aja daftar ya. Betul sekali. Karena kita masih buka pendaftaran betul. Masih Yes. sampai bulan September awal. Sedikit lagi ya. Masih banyak 4 September 4 September. 2026. Iya. Oh. Jadi masih banyak Itu sama waktu. kayak hari ulang tahun Poltek ya. 4 4 April, tanggalnya sama, bulannya beda. Saya langsung mikir ke ulang tahun ya. Itu biar mengetas fokus apa. Oh iya, oh puji Tuhan saya fokus. Kalau soal Poltek semuanya saya ingat. Saya tahu itu. Oke, kalau dari saya, yang penting bukan yang paling keren didengar, atau mungkin yang paling cepat dan instan, tetapi yang paling nyambung dengan diri kamu. Iya. Ya, karena kuliah 4 tahun ya, terutama kalau di D4 itu perjalanan Kalau yang di panjang. 3 tahun. Di D3 3 tahun ya, kuliah itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak hanya belajar mencari ilmu, tapi juga Iya. mencari jati diri. Betul. Ya, menemukan teman, membangun relasi, saling berkenalan, kemudian masuk ke potensi-potensi kesempatan-kesempatan yang ada dan terbuka gitu. Jadi pastikan bahwa ketika kamu memilih itu kamu sudah yakin ini cocok dengan saya. Pun jika tidak, karena banyak mahasiswa yang di tengah-tengah udah merasa kayaknya ini bukan jurusan saya atau saya salah pilih jurusan, maka carilah mentor. Iya. Diskusi gitu ya dengan dosen pembimbing akademik, Iya, betul. diskusi dengan kaprodi, bagaimana seharusnya kamu, apakah ada yang mungkin perlu dievaluasi gitu ya, karena kita sangat amat mau untuk mendampingi Iya. di sini. Jadi tidak hanya udah yang penting kuliah dan lulus saja, tidak. Iya. Tapi pengen kalian benar-benar mengeksplor semua yang jadi kemampuan dan bakat kalian, terutama di bidang
Hospitality. Iya, Menjadi betul. hotelier yang unggul, adaptif sesuai visi misi Poltek El Bajo. Betul sekali ya. Dan yang paling penting tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di Betul. dunia ini. Intinya komunikasi. Betul. Disampaikan saja. Seperti sekarang kan mau kuliah, marilah bertanya-tanya. Banyaklah tanya ke kami. Oke, we happy to menjawab pertanyaan dan membantu. Betul. Oke, semoga ngobrol-ngobrol santai kita hari ini itu bisa jadi informasi yang penting dan bisa dipertimbangkan. Kemudian teman-teman yang paling penting bisa tahu bedanya D3 perhotelan dan diploma 4 pengelolaan perhotelan itu apa, sehingga tidak bingung lagi memilih dan tahu abis ini mau kemana. Iya. Seperti itu. Betul, dan hopefully informasi ini bisa membantu kalian punya bayangan terkait bagaimana berkarir di dunia hospitality, sehingga kalian bisa mengambil mengambil langkah dan juga mulai mengambil step pertama untuk bisa langsung terjun ke dunia hospitality. Betul. Apalagi untuk orang lokal ya, kita sama orang Flores, orang Labuan Bajo, itu harus mulai dari sekarang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Jangan menunggu orang lain gitu ya yang mengisi tempat-tempat kita yang ada di sini. Karena Labuan Bajo berkembang sudah semakin ramai hari ini ya. Ada banyak sekali hotel-hotel yang sekarang lagi dibangun ya Bu Dewi. Kalau kita jalan-jalan di sekitar Labuan Bajo. Di samping rumah saya banyak sekali. Betul. Bahkan di samping rumah Bu Dewi bakal tetanggaan dengan guest dari Mandarin dan Jepang dan macam-macam itu ya. So kesempatan itu terbuka dengan sangat amat lebar. Ayo ambil langkah pertama kamu dan bisa dimulai dengan bergabung di Politeknik El Bajo Komodos. Oke. Pendaftaran mahasiswa baru juga masih dibuka. Kita remind sekali lagi ya Bu Dewi ya. Jadi yang mau mendaftar silahkan langsung ke kampus boleh atau mengisi link pendaftaran secara online. Kalau yang berhalangan juga boleh sekali ke link yang ada di situ. Nanti kalau misalnya mau, mungkin abis ini kita kasih di description atau di linknya ya. Di sini. Kasihan miminya nanti edit. Oke. Itu saja. Please ingat highlightnya 4 September ya. 4 September terakhir. 4 September. Betul. Info-info lengkapnya di IG El Bajo Komodos itu selalu diupdate every day oleh mimin kita yang sangat rajin dan gercep dan informatif itu. Jadi kami tunggu pertanyaan-pertanyanya. Dan mungkin ini closing kali ya. Closing statementnya kita bersama-sama atau tidak ini? Kita closing saja. Kalau dari saya jangan ragu-ragu, dan kalau ragu-ragu bertanyalah sampai kamu yakin. Dan kami tunggu di Poltek El Bajo Komodos, terutama di program studi diploma 4 pengelolaan perhotelan dan diploma 3 perhotelan. Oke, bye-bye teman-teman. Thank you. PLC University, your window to endless possibilities.